Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita akan menjalani seluruh agenda kita, aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Puji Tuhan. Kita sangat membutuhkan tuntunan Allah firman Tuhan dan Roh Kudus yang memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini bertema Natal, bukti inisiatif kasih Allah. Haleluya. Kita akan baca beberapa ayat Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes 3:16. Ayat yang mungkin sangat familiar bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, banyak agama dan filosofi dunia mengajarkan bahwa manusia harus mendaki tangga untuk mencapai Tuhan melalui perbuatan baik, melalui ritual, melalui meditasi dan sebagainya. Namun Natal menceritakan kisah yang sebaliknya. Tuhanlah yang turun tangga menemui manusia. Natal adalah proklamasi bahwa ketika kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, Allah mengambil langkah pertama. Puji Tuhan. Inisiatif yang berasal dari kasih, bukan kewajiban. Allah menyelamatkan kita bukan karena Dia harus melakukannya atau karena manusia layak diselamatkan. Dia melakukannya murni karena kasih yang berdaulat, karena kasih-Nya kepada manusia. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, di Taman Eden, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yang pertama kali memanggil bukanlah Adam yang mencari Tuhan, melainkan Tuhan yang mencari Adam dan bertanya, "Di manakah engkau?" Natal adalah kelanjutan dari pencarian Tuhan tersebut. Allah menjadi manusia, berinkarnasi untuk menjemput kita yang tersesat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, inisiatif yang meruntuhkan tembok pemisah. Dosa telah menciptakan jurang yang mustahil diseberangi oleh manusia. Hukum Taurat menunjukkan standar kesucian Allah. Namun manusia gagal memenuhinya. Allah mengambil inisiatif untuk menjadi jembatan itu sendiri. Puji Tuhan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa Allah tidak menunggu kita menjadi baik atau suci baru Dia mengutus Yesus. Dia datang saat kita masih dalam kondisi berdosa dan terpuruk.
Nah, Natal membuktikan bahwa Allah tidak menunggu kita berubah untuk mengasihi kita. Kasih-Nya lah yang mengubah kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, inisiatif yang memberikan jaminan kepastian. Karena keselamatan ini adalah inisiatif Allah, proyek milik Allah, maka keberhasilannya tidak bergantung pada kekuatan kita yang rapuh, melainkan pada kesetiaan Allah. Efesus pasal 2, 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Haleluya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan. Jaminan keselamatan kita kuat karena dasarnya adalah janji Allah, bukan perasaan kita. Natal adalah penyerahan hadiah keselamatan. Nah, tugas kita bukan membelinya, melainkan menerima hadiah tersebut dengan iman dan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, Natal mengingatkan kita bahwa kita tidak berjuang sendirian. Jika Allah sudah mengambil inisiatif terbesar dengan memberikan anaknya yang tunggal, maka Dia juga akan mengambil inisiatif untuk menolong setiap persoalan hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengaplikasikan bagian firman Tuhan pagi hari ini? Yang pertama, berhenti merasa layak. Sadarilah bahwa keselamatan adalah anugerah, sehingga kita tidak menjadi sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Yang kedua, terima dengan iman. Jika Anda merasa jauh dari Tuhan, ingatlah bahwa Dia sudah melangkah jauh dari surga ke palungan untuk Anda. Datanglah kepadanya dan jadi inisiator kasih. Sebagai amanah Allah mengambil inisiatif mengampuni kita, Natal memanggil kita untuk mengambil inisiatif mengampuni sesama tanpa menunggu mereka meminta maaf terlebih dahulu. Puji Tuhan, mari rayakan Natal dengan sukacita karena Tuhan sudah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu kan keagungan kasih lain. Betapa kita menikmati kasih Tuhan yang begitu besar. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan telah mencari kita dan menyediakan anugerah keselamatan bagi kita. Bapa, kami bersyukur pagi ini betapa kasih-Mu nyata atas kami. Kami dilayakan bukan karena perbuatan baik kami. Kami dilayakan bukan karena pengalaman jago pintar kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang sudah mati dan bangkit di kayu salib, memberikan kami anugerah keselamatan, kehidupan yang kekal. Semua karena anugerah yang dari Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, dan kami percaya lawatan Tuhan setiap pribadi kami pada pagi hari ini membaharui kasih kami, iman dan pengharapan kami, agar kami menjunjung tinggi anugerah keselamatan yang Tuhan berikan atas kami. Diberkatilah kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini.
baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.